juga hadirkan untuk Anda pemirsa, Pak Yunwar Arif Wibowo, anggota Komisi 5 DPR RI. Selamat malam. Selamat malam Mbak Celia, seluruh pemirsa. Selamat malam. Tapi salah satu tuntutannya adalah adanya rapat dengar pendapat. Kita sudah dengar tadi sampai dengan sore hari. Pak Yunwar, mungkin Anda bisa sampaikan kepada kami apa saja kemudian ini dibahas dalam RDP tersebut. Ya, tadi kita menerima dari 66 komunitas atau paguyuban ojol di Komisi 5, kita dengar apa yang selama ini menjadi kegundahan kawan-kawan sehingga tanggal 20 Mei kemarin turun ke jalan. Yang pasti ya, yang menjadi tuntutan teman-teman ini kan berangkat dari kebutuhan yang harusnya 20% menurut ketentuan di perhubungan, tapi pada faktualnya teman-teman ojol dipotongnya 30, 40 bahkan 50%. Kan ini biang keroknya ini kan di sini. Aplikator tidak konsisten dengan apa yang sudah diatur ya. Sehingga ada tuntutan dari teman-teman ini mulai dari 10% untuk aplikasi, ditambah lagi fitur-fitur yang itu kemudian memberatkan teman-teman ojol. Seperti aceng, ada slot gitu ya, sehingga berbayar untuk teman-teman yang sudahlah nyari order di lapangan susah, kemudian harus berkompetisi lagi dengan membeli slot dan aceng yang hanya 5.000 untuk setiap kali antaran. Ini kan merugikan ojol. Nah, tentu semua masukan ya yang disampaikan tadi oleh teman-teman ojol, ini kita sudah mulai kick off ya. Kita sudah mulai kick off untuk mempersiapkan payung hukum yang lebih lengkap. Jadi pimpinan DPR, Pak Dasko sudah memberikan disposisi kepada kami di Komisi 5 untuk segera, karena ini sangat urgent. Teman-teman ojol ini belum punya payung hukum sebenarnya, karena kalau kita melihat di Undang-Undang 22 2009 ini teman-teman ojol terutama roda 2 ini belum punya payung hukum yang kuat, sehingga perlu diregulasi. Dan hari ini tadi kita undang komunitas ojol di seluruh Indonesia perwakilannya, ini kick off. Kita mulai rapat dengar pendapat, kita serap dari apa keinginan teman-teman ojol. Nanti kita akan undang yang lain, aplikator kita undang, pelaku UMKM kita undang gitu ya, konsumen juga nanti kita undang, payment gateway-nya juga kita undang ya. Karena transportasi online ini sekarang sudah menjadi sebuah ekosistem bisnis yang baru. Betul. Bukan hanya masalah ojol dan aplikator, tapi juga ada merchant di situ, ada UMKM di situ, ada konsumen juga ada konsumen di situ, ada pola payment gateway yang juga berbeda gitu ya. Nah, seluruh ekosistem ini kan harus kita rawat. Baik, ya. Tapi yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah setelah RDP ini kemudian akan memanggil aplikator juga, hasilnya itu nanti akan seperti apa? Apakah revisi undang-undang kah atau akan ada undang-undang atau rancangan undang-undang baru? Ya, jadi tadi saya lanjutkan Mbak Celia. Ini tadi kita sudah mulai kick off. Jadi kita sedang merancang sistem transportasi online. Ya, nah tadi itu kita dengar keinginan dari teman-teman ojol ya. Apa sih sebenarnya yang diharapkan kalau undang-undang ini terbentuk sehingga mereka terlindungi gitu ya. Nanti dari sisi aplikator juga sama, kita mau dengar apa yang menjadi concern mereka ya, dan seluruh stakeholder termasuk nanti para pakar tentu kita akan libatkan. Dan ini membutuhkan partisipasi publik yang besar, sehingga undang-undang nanti tentang transportasi online ini yang terus terang ini semakin didorong sama pimpinan DPR. Jadi Pak Dasko punya konsen terhadap masalah ini, sehingga mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lah ya ini bisa diselesaikan dan teman-teman ojol itu punya payung hukum dan punya daya ikat ketika itu menjadi sebuah undang-undang. Berarti akan ada undang-undang untuk pengemudi ojek online. Jadi undang-undang transportasi online lah kira-kira. Undang-undang transportasi untuk online. Awalnya nanti judul seperti apanya ini akan berproses. Pak Yunwar, silakan. Ini kita sudah dengar ada 3 aspirasi dari teman-teman. Ini bagaimana? Secara umum ya, ini problemnya satu. Mereka ini lemah perlindungan hukumnya. Jadi kawan-kawan ojol ini tidak dilindungi. Karena memang selama ini belum ada regulasi ya yang melindungi mereka ini. Ya bahasa kasarnya mereka ini diperalat sama aplikator.
Gitu loh. Aplikator mau bikin program apa saja, mereka nggak bisa melakukan apapun. Protes nggak bisa, ya kan? Ibaratnya mau ambil syukur, nggak ngambil ya sudah. Nah, posisi mereka ini kan lemah. Sementara Pak Menteri, Pak Wamen ya di Ketenagakerjaan juga belum bisa masuk ke sektor ini. Nah, lemahnya itu kita ingin menginisiasi ini. Ini harus segera selesai ya. Teman-teman ini harus diberikan perlindungan melalui undang-undang transportasi online ini. Nah, nanti ketika ada undang-undang ini akan mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang ada di dalam ekosistem ini. Gitu. Oke, tapi Pak Yanuar, mungkin teman-teman atau driver ojol ini tidak pengen ini lama begitu, pengennya cepat segera untuk disahkan begitu, kalaupun nanti ada undang-undang untuk pengemudi online begitu ya. Mudah-mudahan ini tidak lama online. Ya. Oke. Mudah-mudahan ini tidak lama karena ekosistemnya sebenarnya sudah nampak gitu ya. Tinggal nanti partisipasi publik ya, memberikan masukan ya, para stakeholder yang akan terlibat di dalam ekosistem transportasi online ini duduk, kemudian kita rumuskan, ya sudah, kita dorong prolegnas, selesai. Kalau DPR itu mau cepat bisa, mau lambat-lambat juga bisa. Tapi Pak Yanuar, ini kalau kita mengacu kepada undang-undang bahwa kalau motor itu bukan bagian dari angkutan umum, ini apakah nanti juga akan ada undang-undang yang berbeda atau bagaimana? Ini dia, kenapa penting kita mendorong undang-undang transportasi online. Oke. Di 22 2009 tentang LHJ pasal 47 itu roda 2 tidak dikategorikan sebagai angkutan umum. Bukan dilarang ya, tidak masuk dalam kategori. Karena apa? Karena ini berbahaya. Motor itu tidak untuk kendaraan angkutan umum. Oke. Dengan lahirnya transportasi online ini akan jadi leg spesialis. Kita akan izinkan roda 2 menjadi angkutan, tapi dia harus berbasis aplikasi. Dia harus dimonitor, ya. Waktu kerja mereka dimonitor, jarak tempuh mereka dimonitor. Untuk apa? Untuk keselamatan para pengendara, untuk keselamatan para penumpangnya. Nah, kalau dia tidak berbasis aplikasi, dia kena di 22 2009. Dia tidak boleh menyangkut penumpang. Jadi nanti ketika ini diregulasi di transportasi online, nanti teman-teman ojol jam kerja misalnya, waktu terima order itu kan terrecord di dalam sistem. Ketika sudah sekian jam, bukan hanya dikasih warning Anda harus istirahat, tapi by system bisa dimatikan. Anda harus istirahat, nggak boleh narik lagi karena berbahaya. Tuh. Yang kedua, nanti ini isunya apakah misalnya kendaraan roda 2 itu akan berplat kuning, tetap hitam atau warna lain misalnya. Ini kan muncul juga di wacana publik. Berarti artinya kan sekarang pengemudi ojol sekarang itu melanggar undang-undang maksud Anda? Sejauh ini harusnya iya. Payung hukumnya cuma keputusan di Kementerian Perhubungan. Berarti kita akan nanti akan coba dibantu oleh DPR begitu ya? Nah, ini yang kita ingin angkat ya, dan pimpinan DPR sudah memberikan atensi yang kuat ya. Pak Dasko telah memberikan disposisi kepada kami sebagai mitra kerja yang terlibat terkait dengan perhubungan ini untuk kita gesah, kita terus bekerja untuk menginventarisir masalah yang ada di lapangan supaya ini segera selesai dan sudah kita nggak berdebat lagi soal ini gitu ya. Payung hukumnya ada, kemudian teman-teman ojol ini dilindungi dan tidak kalah penting kesejahteraan mereka harus diperhatikan. Itu yang paling penting. Kesejahteraan harus diperhatikan pemirsa. Kalau dari DPR sendiri seperti apa? Berapa lama RDP akan berlangsung dan kapan teman-teman bisa merasakan angin segar? Ya, ini kita sudah kick off untuk jalan menuju transportasi, undang-undang transportasi online. Ya, hari ini kita sudah kick off dan ini terus akan berjalan. Dan yang penting adalah undang-undang ini lahir ini untuk melindungi semua pihak. Ekosistem transportasi online ini harus dijaga karena semua anak bangsa. Mulai dari driver, ya, kemudian di situ ada aplikator, kemudian ada konsumen, ada merchant, ya, dan semua yang terlibat di situ. Nah, yang tidak kalah penting adalah ini harus berasas keadilan, ya. Semua harus mendapatkan profit sharing yang adil, ya. Tidak boleh ada yang merasa mendapat keuntungan besar, terus kemudian menindas yang lemah. Ini nggak boleh lagi.
Makanya undang-undang ini mudah-mudahan bisa segera kita kita putuskan gitu ya, sehingga teman-teman ojol itu bisa terlindungi ya. Dan yang kedua, yang ini menjadi utamanya adalah kesejahteraan mereka bisa dijamin dengan sistem transportasi yang baik. DPR bisa jamin tahun ini selesai? Mudah-mudahan. Mohon doa semua pihak ya, dan terus dorong kami bersama seluruh stakeholder yang ada. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan dalam waktu yang cepat. Harus dukung.